Halo teman-teman, ini untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab di live Instagram kemarin ya. Jadi kita live IG setiap hari Senin jam 8 malam. Kalau sudah lewat jam 9, yang belum terjawab kan gue tampung dan gue jawab di video-video seperti sekarang ini. Oke, ini langsung gue share aja yang belum terjawab di video-video kemarin di live IG terakhir ya. Ada Bapak Henry, kalau kondisi sakit dan masih istirahat total di RS, apakah bisa bikin laporan SPT tahunan suruh AR di KPP yang buat? Jawabannya ya boleh-boleh aja kalau AR-nya mau bantuin. Kan gitu ya. Jadi itu bukan tugas fungsinya si AR. Tetapi kalau dia mau nyambi, nambah kerjaan, boleh-boleh saja ya. Tinggal dibayar berapa gitu kan. Jadi jawabannya boleh-boleh aja, Pak Henry ya. Siapapun boleh membantu kalau Bapak sudah memberikan akses untuk bikin laporan SPT. Semoga terbantu Pak Henry. Jaya Kusuma, ada Ibu Agustina, malam Pak, jika perusahaan ada PPH terhutang, tetapi tidak mau buat angsuran PPH 25, apakah boleh? Jadi gini Bu, sebenarnya PPH 25 itu untuk membantu kita, supaya lebih ringan pajaknya, supaya kita tidak kaget di SPT tahunan. Jadi alangkah baiknya PPH 25 itu dibayar. Oke? Tetapi kalau perusahaan merasa, aduh, gua takutnya tahun depan nggak ada proyek nih. Nah, boleh, nggak usah bayar PPH 25, nanti perhitungan PP 25 itu dikosongin aja. Jadi DPP untuk menghitung PP 25 itu dibikin kosong aja di halaman induk lanjutan. Kemudian kalau ditanya AR, kenapa kita nggak bayar PP 25? Kita bilang bahwa kita punya proyek itu tidak pasti dan tidak rutin. Jadi itu alasan yang paling tepat sehingga tahun depan kita belum tentu ada proyek. Nah, sehingga kita tidak usah bayar PP 25 gitu. Tetapi gue sangat menyarankan buat teman-teman ya, kalau emang proyeknya rutin, bisnisnya bagus, alangkah baiknya bayar PP 25 supaya kita tidak kaget di SPT tahunan. Oke, thank you Pak Ibu Agustina. Ada Ibu Agustina 1983. Oke, kemudian ada Bapak Nilroy Sanjaya. Kalau perusahaan tidak potong PPh 21, terus kalau kita mau lapor SPT pribadi gimana? Makasih. Jawabannya tidak masalah ya. Bapak tinggal hitung berapa nilai penghasilan Bapak selama setahun ya, termasuk gaji, termasuk pekerjaan bebas dan sebagainya. Kemudian semua dilaporkan sebagai penghasilan lainnya di lampiran 1 halaman 2 di SPT tahunan di paling bawah yang ada penghasilan dalam negeri lainnya. Udah gitu doang Pak, tinggal diakumulasi aja. Oke, semua terbantu Pak Nil. Bapak Nilo Sanjaya. Oke, kemudian ada Bapak Astray Tivera. Satu lagi, kalau dagangnya diteruskan ke saya, tetapi asetnya belum dilaporkan, apakah masuk di aset dan nanti dinetralkan di hibah atas aset dagang tersebut? Oke, langkah pertama adalah si ayah, si orang tua, pembetulan SPT dahulu. Masukkan dulu barang dagangnya dia, kemudian dia bikin surat hibah, kemudian hibah itu diterima oleh anak, barulah anak melaporkan barang dagang itu, kemudian SPT ayah yang terbaru nanti dihapuskan barang tersebut karena sudah hibah ke anak. Kira-kira seperti itu ya, supaya jelas nih ceritanya. Oke? Teman-teman tuh Pak Astra. Vera, mohon maaf ya teman-teman ya, belum dijawab ya. Ada Bapak Henry Wijaya Kusuma. Sebentar, Pak Henry tadi. Vera, mohon maaf ya. Bapak Henry, untuk menyewa konsultan pajak di suatu kota karena harus pembukuan PTP, itu apakah mau ya kalau gaji sesuai UMR kota tersebut? Jawabannya boleh-boleh saja dan mau-mau saja, Pak. Tinggal cari yang mau kalau memang yang ada itu tidak mau ya. Karena pemilik nggak ngerti akunting, fokus jual produk saja. Menurut saya boleh-boleh saja dicari ya. Ada ribuan konsultan pajak di Indonesia ini, ada 7.000 lebih yang terdaftar di IKPI doang ya. Jadi cari aja sampai mau Pak, pasti ada yang mau kok. Oke, semua bantu Pak Henry. Ya teman-teman ya, belum dijawab ya. Ada Bapak Henry Wijaya Kusuma, kemudian Ibu Iyanes, kalau kita orang pribadi transaksi sewa menyewa rumah dengan PT, kira-kira pajak apa aja ya? Kalau unit yang disewakan bukan punya orang pribadi. Oke, bagaimana ceritanya Bu? Orang pribadi bisa menyewakan sesuatu yang bukan punya dia? Oke, jadi dalam rangka sewa menyewa itu pajaknya adalah final 10% dari nilai sewa. Oke, kalau sewanya 100 juta, maka PPh-nya adalah 10% yaitu 10 juta dibayar ke negara. Nah, yang punya bangunan akan terima 90%. Udah sesimpel itu ya. Nah, mekanismenya kalau si penyewanya adalah badan, maka penyewa ini memotong dan membayarkan kepada negara. Tetapi kalau penyewanya adalah orang pribadi, maka yang punya rumah itu menghitung dan membayar sendiri PPh-nya dia sendiri. Kira-kira gitu. Cuma ada satu PPh final doang kalau saya menyewa. Thank you Bu Iyanes. Dan ada Bapak Iyanes 88, Bapak Mariatan. Orang tua saya kan tiap Imlek dan ulang tahun dapat angpau tuh.
uang angpaunya bisa sampai 100 juta. Waduh, itu apa boleh masuk ke hartanya tidak kena pajak di sumbangan kok? Jawabannya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Akan lebih bagus kalau hibah saja ya. Kalau dia dari anak-anak kan hibah namanya ya. Tetapi kalau bukan hanya dari anak-anak berarti kan sumbangan. Kalau nilai 100 juta ya akan lebih bagus kalau dia bersedia bayar pajak. Tetapi kalau nggak bersedia ya sudah masukin tabungan aja, masukin sumbangan aja. Toh anyway nanti berkurang juga kan, berkurang juga nggak langsung masih ada sisa segitu kan. Ya begitulah, boleh-boleh aja sih. Nah, kalau kalau mau dibayar pajak akan lebih bagus karena orang pajak lebih senang kalau kita bayar pajak ya. Kalau tiba-tiba 100 juta masuk dengan argumen sumbangan, ya bisa-bisa aja, cuma jadinya agak agak sedikit-sedikit ribut lah sama orang pajak. Oke, sama teman tuh Bu Mariatan. Mariatan 2107, kemudian Bapak Astral Tivera. Kedua pertanyaan yang saya dapat dari petugas pajak, saya masih ragu untuk mengikutinya kok. Soalnya pernah kena di tahun sebelumnya oleh pihak yang berbeda di tempat yang sama. Sebelumnya makasih kok. Oh iya ya, oke Pak Astral. Ya kadang-kadang orang pajak kan juga manusia biasa ya, bisa salah juga. Bapak Astray Rivera. Oke, Bapak Henry Wijaya, apakah PPh 25 harus eh, dibayar mupai bulan Januari atau boleh jika mulai bulan April saja agar tidak LB? Kan kekurangan PPh 29 bisa dibayar pada akhir tahun. Bagaimana ya? Harus Januari, Pak. PPh 25 itu nggak bisa kosong kecuali tahun pertama. Kalau tahun pertama bayar PPh 25 itu kan harus nunggu SPI tahunan jadi. Nah, SPI tahunan belum jadi dia belum bisa bayar karena belum tahu angkanya. Setelah SPI tahunan jadi dia mulai bayar ya mulai di masa Maret atau masa April. Tetapi kalau sudah tahun kedua, ketiga dan seterusnya, maka pajak Januari, Februari, Maret itu mengikuti angka yang sama dengan angka Desember. Jadi tidak bisa dia nggak bayar gitu ya. Mau alasan LB dan sebagainya nggak bisa dipakai ya. Kalau takut LB, nanti di ketika bulan Mei atau bulan Juli bisa mengajukan permohonan pengurangan PP 25 pakai surat gitu ya. Nanti akan dibalas. Oke. Sama teman tuh Pak Henry. ada Bapak Henry Wijaya, kemudian Ibu Riana Chuang, gimana solusi tidak bisa upload faktur, tetapi sudah sukses import XML pakai format lama? Nggak ada masalah Bu ya, tinggal di refresh saja, refresh saja, refresh saja. Sampai tanggal waktu untuk bayar masih lama ya. Seperti itulah negara kita ya. Proyek Koltex abal-abal masih dibiarkan oleh oknum-oknumnya, biarin aja. Sama teman-teman Bu Riana. Ibu Riana Chuang. Ibu Rence, kalau kita punya usaha supermarket, faktur pajak yang digunggung itu total keseluruhan kan kok, bukan dirincikan satu-satu. Oke, sejauh ini Bu ya masih boleh menggunakan satu baris saja. Satu baris gunggungan itu masih boleh, tetapi DJP minta kita punya rincian di belakang layar, yaitu di komputer kita ya. Kalau suatu diperiksa kita harus punya rinciannya. Tetapi ke depannya pasti Kotes akan minta detail ke depannya ya, pelan-pelan lah. Sekarang sih masih boleh digabung katanya. Oke, teman-teman tuh Bu Rence. Ibu Rence, kemudian Bapak Kidos, kalau ketua pembina yayasan menyumbang ke yayasan, apakah objek pajak kok? Karena ada kepemilikan. Enggak sih ya. Yayasan terima sumbangan itu tidak kena pajak. Gitu sih. Yang penting harta itu sudah dipertanggungjawabkan oleh pribadi si pembina itu ya. Dia sudah lapor pajaknya, sudah bayar pajaknya. Kira-kira seperti itu. Thank you Pak Kidos. Bapak Kidos. Oke, kemudian Ibu Cynthia CGL mau tanya, apakah JHT dilaporkan dalam SPT? Jawabannya dilaporkan. Dan bila dicairkan, dikenai pajak juga. Jaminan hari tua itu dikenai pajak nanti ketika dicairkan. Betul ya, ketika dicairkan akan kena kena PPh. Kalau nggak salah PPh 21 final. Oke, jadi sudah aman. Sudah dipotong oleh pihak BPJS-nya, gitu ya. Sama teman tuh Bu Cynthia. Ibu Cynthia CGL. Bapak Sanjaya, walaupun ditaruh di bank, dividen saham sudah termasuk diinvestasikan ya Pak? Jawabannya sudah termasuk ya. Cuman kalau taruh di bank kan eh, investasi dividen kan harus ditahan 3 tahun. Kalau taruh di bank kita bercampur aduk, jadi kita bingung nih, uang itu masih ada apa enggak? Lebih aman dikunci di sebuah SBN atau deposito selama 3 tahun itu lebih aman. Oke, sama teman tuh Pak Sanjaya. Bapak Sanjaya. Oke, kemudian Bapak Ganda, DJP online juga bermasalah. Yes, Bapak nggak cuma konteks Gandaro ya. Octavia. Bapak Robert malam, ya Pak. Bapak Arun, Ibu ya, saya pusing, tagihan numpuk kok, tagihan nggak jalan-jalan. Ya, memang begini ya. Jadi teman-teman yang mengalami penumpukan tagihan dan nggak bisa bayar, nggak bisa diterima,
eh, Anda boleh loh ya mengajukan gugatan class action kepada pemerintah, kepada DJP ya. Gugat aja 100 miliar biar tahu rasa si oknum-oknum itu ya. Silakan diajukan gugatan ke pengadilan negeri ataupun petun ataupun pengadilan pajak. Silakan diajukan gugatan biar kita lihat ya bagaimana reaksi si oknum-oknum pajak ini. Thank you Bu Urum, semoga terbantu. Kemudian Bapak Robert, Ibu Urun 6891. Bapak Subianti Ernan. Berarti lapor sahamnya di 2024 aja ya kok atau perlu pembetulan? Tadi mengenai apa ya? Saya lupa Bu ya. Boleh 2024 aja kalau nilai kecil ya. Tapi kalau nilainya besar mungkin boleh dipertimbangkan untuk pembetulan. Yang penting SPT 2024 itu harus cocok dengan penghasilan yang dihitung di 2024. Kira-kira gitu. Thank you Pak Subi. Bapak Subianti, Ibu ya. Bapak Henry 211. Malam kok, sampai hari ini pemerintah dan DPR belum memulai rapat mengenai teks amnesti. Apakah TA jadi dilaksanakan? Jawaban saya adalah bisa iya, bisa enggak. Orang seperti Prabowo itu bisa tiba-tiba loh. Besok pagi mau berlaku, hari ini dia bikin keputusan. Itu bisa terjadi. Oke, kita ingat, Danantara. Barang dari mana Danantara itu tiba-tiba bisa muncul? Bank emas kemarin ya, bank apa namanya itu? Serlian atau apa gitu ya. Datang dari mana itu konsep bank emas itu? Tiba-tiba muncul, ya kan? Jadi Prabowo ini tipe orang yang bisa mendadak bikin sesuatu yang out of the box yang kita nggak tahu sama sekali. Jadi jangan khawatir, TA ini kalau ada political will, ada keinginan Pak Prabowo itu pasti jadi. Kalau nggak ada ya nggak jadi. Kira-kira seperti itu ya. Semua bantu Pak Hendri. Bapak Henry, kemudian Ibu Oimelan Wijaya. Malam kok mau tanya, kalau misal pencairan kripto sudah dilapor di SPT tahunan, tidak kena pajak kan kok? Jawabannya adalah kripto yang dijual di Bursa Indonesia itu sudah kena PPh dan PPN final, sudah selesai. Jadi tidak ada pajak lagi. Tetapi kalau dicairkan di luar negeri, di bursa luar negeri, kemudian uangnya dibawa masuk atau kita laporkan, maka itu atas keuntungannya akan kena pajak. Kira-kira seperti itu, Bu. Mei, semoga terbantu. Ibu Oimelan Wijaya, kemudian Bapak Zindri, kalau kita punya MPWP Januari, terus di masa lalu kita punya aset ruko dan mobil lewat 5 tahun yang lalu. Tes planning seperti apa kok amannya? Opsi satu adalah Bapak terus sembunyikan, nanti lapor di TA. Ya, opsi satu. Opsi kedua adalah langsung dilapor di SPT 2024, kemudian dilapor juga sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya dengan argumen ini sudah lewat 5 tahun yang lalu. Oke, dan tidak usah bayar pajak. Kira-kira seperti itu ya. Tetapi langkah kedua ini perlu siap berargumen dengan orang pajak ya. Kira-kira seperti itu sih. Teman-teman tuh Pak Jindri. Bapak Zindri, Bapak Bapak Joni, apakah benar pendapatan Indonesia dilaporkan di SPT lampiran 3 bagian B penghasilan tidak termasuk objek pajak? 6C penghasilan lainnya yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Oke. Oh, maksud Bapak Indon ya? Kalau Indon, iya Pak ya. Kalau Indon yang SBN yang tidak kena pajak itu ya, itu betul masuk ke 6C. Sudah cocok ya. Teman-teman tuh Pak Joni. PT Joni, kemudian Bapak Chinlung, pembelian properti menggunakan uang patungan ayah dan anak. Bagaimana lapornya? Oke, paling gampang adalah laporkan sesuai proporsi masing-masing. Jadi kalau saya si anak, saya punya porsi mungkin 30%, ya udah, saya hanya laporkan senilai uang yang gue keluarkan, senilai 30% dari nilai uang gue aja. Jadi properti ini dilapor di anak iya dan juga dilapor di ayah iya sebagai proporsi mereka masing-masing. Sesimpel itu. Semoga terbantu ya, Bu Chinlung. Bapak Chinlung 318, kemudian Ibu Ibu Mary, kok mau tanya kalau PPN terpusat? Oke, bagaimana PPN Merisu, terpusat? Bapak Torik, modal usaha berasal dari hutang ke orang pribadi di luar negeri. Bagaimana pelaporan di SPT? Jawabannya gampang ya. Eh, Modal usaha kan bisa berbentuk barang atau uang ya. Nah, barang uangnya dilapor di bagian harta, kemudian hutangnya juga dilapor. Ada hutang kepada Mr. ABC di luar negeri senilai sekian rupiah, gitu ya. Jadi banyak orang bertanya, gimana kalau pihak sana nggak mau laporin hutang? Nah ini nggak ada solusi teman-teman ya. Jangan punya kebiasaan, lu berhutang tapi nggak mau lapor hutang. Begitu juga pihak yang sana ya, pihak yang memberikan hutang, jangan punya kebiasaan, lu punya duit, lu pinjamin ke orang, tapi lu nggak mau lapor piutang. Itu jangan kebiasaan seperti itu. Jadi ikutilah kondisi sebenarnya supaya semuanya aman, semuanya benar. Gitu ya. Kalau salah satu pihak tidak mau lapor hutang piutang, maka terjadi tax planning yang aneh-aneh sesuatu yang nggak benar jadi diciptakan gitu ya. Jadi nggak perlu hal seperti itu. Thank you Pak Torik, semoga terbantu. Bapak Torik Nur, Ibu Mary,
tadi mengenai cabang ya, bagaimana pelaporan cabangnya. Jadi mulai sekarang setahu saya Bu ya, cabang udah nggak usah lapor lagi. Cabang nggak usah lapor, nggak usah bayar, nggak usah ngapa-ngapain. Semuanya langsung ke induk saja ya, ke NPWP induk. Oke, thank you Bu Mary, semoga Ibu terbantu. Mary Sue. Kemudian Bapak Joy Acai, mau tanya, kalau buat laporan keuangan yang usahanya adalah makanan dan usaha jasa hiburan, itu buatnya seperti apa kok? Waduh, ini butuh masuk ke membership nih Pak ya. Coba masuk ke membership kita ya di pajaksman.com guys miring spesial ya. Dengan kode promo Endasmu masih bisa itu untuk membership lifetime. Nanti kita ketemu setiap hari Jumat malam Pak ya. Jadi ini tidak segampang menjawab seperti ini ya. Ini harus dipahami dulu FMB-nya seperti gimana, kemudian laporannya seperti apa yang dia mau, softwarenya apa. Ya paling gampang ya bikin software seperti biasa ya, software Accurate Online seperti itu. Kemudian di jurnal semuanya, nanti akan bikin laporan keuangan seperti biasa. Oke, semua teman tuh Pak Jo Acai. Bapak Joy Acai. Bapak Ichi Bobon, kalau masih ada cukup deposit, kan nggak ada denda tuh terlambat pembayaran PPh satu ya. Kalau telat lapor SPT masaknya, gimana kok? Kena denda telat lapor nggak ya? Jawabannya kena ya. Jadi kalau ada deposit maka tidak terlambat bayar, iya. Tetapi kalau telat lapor ya tetap telat lapor, tetap kena denda, gitu ya. Oke. Selamat bantu Pak Ici Bobon. Bapak Ichi Bobon. Bapak Bugatti, pesangon karyawan kan dipotong PPh dari perusahaan. Terus, kalau karyawan klaim JHT dari BPJS, apakah harus dipotong perusahaan juga? Jawabannya tidak ya. Kan dia ngambil dari BPJS ya. Kan uang dari BPJS. Betul, betul ya. Jadi nanti pihak BPJS yang akan memotong PPh satu, gitu ya. Jadi ini kan dapat bukti potong khusus dari BPJS untuk pemotongan JHT. Itu bisa kok. Oke. Semua terbantu Pak Bugatti. Bapak Bugatti 188. Bapak Valiant Shop. Pak Awan, kalau beli saham atau deposito, itu udah dikenakan PPh final kan? Jawabannya betul. Dan tidak perlu lapor pajak lagi atas keuntungan. Jawabannya betul. Ya, perlu dilaporkan. Kalau deposito lapor di lampiran 3. Kalau saham itu lapor lampiran 3, tetapi nilai selnya saja. Perlu dilaporkan supaya orang pajak dapat informasi ini ya. Kita jualnya berapa sahamnya. Kalau bunga deposito berapa juga perlu diungkapkan. Oke, semua teman-teman Bu Valiant Shop. Bapak Valiant Shop. Bapak Bapak Riko Pau, kalau UMKM mendapat penghasilan luar negeri jasa branding, apakah dikenakan pajak tahunannya 0,5%? Jawabannya iya. Case-nya PT, UMKM baru buat PT tahun pertama. Oke, kalau menurut saya sih Pak ya, semuanya kena PPh final 0,5%. Jadi nggak usah pusing. Karena kita sudah punya suket PP 55 kan, untuk PT atau PTP. Kalau saya sih gabung semua, PPh final beres. Semoga terbantu Pak Riko Pau. Pak Riko Pau. Kemudian Kemudian Bapak Kidos, kalau kita kena SP2DK kan harus pembetulan dan kurang bayar. Kalau kita cuma bayar saja boleh nggak ya kok? Karena kalau pembetulan SPT beda sama report audit nanti. Sekarang gini, apakah pembayaran pajak Bapak ini mempengaruhi ke neraca? Kalau pengaruh ke neraca, maka perlu pembetulan. Tetapi kalau tidak pengaruh ke neraca, udah nggak usah pembetulan, biarin aja. Cukup dibayar saja di jurnal sebagai beban PPh atau beban STP atau beban SP2DK pada bank. Udah gitu aja. Kalau saya sih malas pembetulan ya. Kecuali betul-betul mempengaruhi neraca. Terpaksa kita pembetulan karena kan nyambung-menyambung gitu. Thank you Pak Kidas. Bapak Kidos. Bapak Odix, malam kok numpang tanya, untuk buat faktur keluaran di Cortex sedang error ya? Begitulah Pak ya, dicoba terus ya, di refresh terus, coba terus sampai berhasil Pak. Kalau nggak berhasil, ngopi dulu, tidur dulu, besok pagi mulai lagi Pak. Begitulah Cortex abal-abal itu ya. Semoga terbantu Pak Odix. Bapak Odix. Kemudian eh, Ibu Mariatan, bilang AR walau nggak ada karyawan di Cortex tiap bulan harus lapor. Itu AR-nya suruh sekolah lagi ya. AR-nya itu error ya. AR juga manusia bisa salah juga ya. Kalau nggak ada karyawan sama sekali, maka tidak bisa bikin bukti potong, maka nggak bisa laporan PPh satu kecuali masa Desember. Oke, semua teman-teman Pak Arya Bapak Mariatan. Mariatan. Oke. Bapak Gicain. Gican, faktur aku gangguan mulu bisa diakalin nggak sih kok? Jawabannya nggak bisa ya. Lu punya uang juga nggak bisa. Itu konteksnya yang abal-abal yang error. Jadi kita refresh saja, kita sabar saja menanti ya. Ibu Gincan 16. Ibu Tusyah, kawan anak saya baru bekerja dan kantor belum buat NPWP. Tapi dipotong PPh satu. Kena tarif berapa kok?
eh saya ulang ya, baru bekerja dan kantor belum buat NPWP tapi dipotong apabila satu. Kena tarif berapa kok? Udah nggak usah pusing Bu, kan dipotong sama kantor kan? Kan dipotong sama kantor, udah nggak usah pusing gitu. Dia akan dipotong ya antara 5, 15, 25, 30% tergantung dari seberapa tinggi gajinya. Gitu aja sih Bu. Ya, tapi kalau sudah dipotong udah nggak usah pusing, kita terima bersih aja. Oke, thank you Bu Susia. Bapak Tesia, kemudian Bapak Risma, ada yang sama grade faktur pajak keluaran masih belum bisa terbit, sama Bu, semuanya juga mengalami Bapak ya. LSMA, Bapak Hanjaya, jadi masukkan stok ambil dari list harta dari kas. Boleh Bu ya, boleh ambil dari kas, boleh dari orang tuanya ya, silakan saja. kemudian Bapak Hanjaya, kemudian Ibu Lusim, Pak Awang, kalau saham pembayarannya tidak penuh dalam tahun 2024 dan dilunasi di 2025, itu gimana ya? Jadi gini, kita lapor nilai saham di SPT 2024 adalah full sesuai dengan nilai yang tertulis di akte pendirian notaris. Oke? Sedangkan ada hutang di bawah kan? Nah, tulislah hutang senilai yang belum kita bayarkan ke rekening perusahaan. Kira-kira seperti itu. Semoga terbantu, Bu Lucy. Bapak Ibu Lucy M. Oke, Bapak VTV Consultant. Malam Pak Awan, izin bertanya, jika saya transaksi dengan orang pribadi dan di kontrak kerja itu atas nama saya. Tetapi saya punya PT dan kontrak tersebut saya buat baru Bapak WTV, dari saya ke PT yang bla bla bla. Nggak masalah Pak ya, tinggal diatur aja lah ya. Ya nanti diatur aja lah ya. Kalau saran saya sih lebih baik ke PT aja, supaya kita memisahkan antara pribadi dengan usaha. Gitu ya. Konsultan 2024, Ibu Onal Y, 12,5% dari NJOP ya kok. Ini apa ini? Pas final ya? Pas final iya, 12,5% dari NJOP bisa dilakukan. Bapak Onal Y, kemudian Ibu Failing, katanya tarif 0,5% diperpanjang sampai Desember itu termasuk MPWP 2018. Betul, betul ya. Karena udah lewat 7 tahun, betul. Dengan MPPN apa harus daftar kalau UMKM? Udah nggak usah Bu ya. Pokoknya 2025 semua UMKM yang tadinya bakal habis 7 tahun itu ditambah 1 tahun. Jadi aman sampai Desember 2025. Oke, thank you Bu Feling. kemudian Bapak Failing, Ibu ya. Oke, teman-teman sudah ya. Oke, teman-teman ya sudah selesai. Kita akan live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Teman-teman yang mau jadi membership masih bisa nih sampai akhir Maret kita persiapkan ya. Masuk ke website pajaksmart.com/spesial ya. Nanti ikuti kode promo endasmu khusus untuk membership lifetime. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.